wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyono, pendamping Kesas dari Desa Babakan Losarilor, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan menyampaikan modul 3 pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas modul 3 yaitu pencegahan dan penanganan stunting. Sudah pernah mendengar namanya stunting, Bu? Stunting yaitu tinggi badan anak pada saat ini tidak sesuai dengan usia ya, Bu ya. Jadi kalau misalkan anak usia 2 tahun yang harusnya memiliki ini dia pendek, itu stunting ya, Bu ya. Di sini kita akan membahas modul 3 yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Yaitu tujuan dari belajar kita yaitu dapat menjelaskan pengertian dan bentuk-bentuk stimulasi pada janin, kemudian nanti mempraktekkan stimulasi pada janin. Subkobaran stimulasi pada janin, praktek stimulasi pada janin. Itu apa yang dimaksud dengan stimulasi, Bu? Ada yang tahu sebenarnya stimulasi? Rangsangan yang dilakukan oleh orang tua sejak janin dalam kandungan sampai anak lahir, yang bertujuan untuk merangsang semua sistem indera, pendengaran, penglihatan, perabaan, pengucapan, gerakan jari tangan, serta mengajak berkomunikasi. Ya, betul ya, betul. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Stimulasi adalah rangsangan yang dilakukan oleh orang tua ya, Bu ya, semenjak dia mulai dari dalam kandungan, dan itu nanti dilanjutkan ketika sudah lahir dan sampai bayi berusia 2 tahun sampai 6 tahun, sebenarnya 6 tahun itu. Tapi yang masa kemasnya sampai dengan 2 tahun ya, Bu. Mengapa stimulasi ini penting ya bagi janin ya, bagi anak-anak? Kenapa, Bu? Coba jawab. Ibu Sobria coba. Bagi janin pada usia janin 0 sampai 10 bulan, sel saraf mulai tumbuh. Ini adalah masa paling penting dalam proses perkembangan otak anak karena akan terbentuk lebih dari 100 miliar sel saraf. Pemberian stimulasi pada merangsang pembentukan sinaps atau hubungan antara sel saraf. Semakin banyak sinaps yang terbentuk maka semakin tangguh. Ya, terima kasih ya. Kenapa stimulasi ini penting sekali bagi janin ya, Bu ya? 100 miliar sel saraf ya. Kemudian prinsip dan syarat pemberian stimulasi. Yang pertama, ibu harus mampu menjaga kondisi emosional seperti triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga. Kalau di triwulan ketiga ini bayi udah bisa merasakan bisa melihat dalam ini. Makanya kalau bisa ini jangan pakai senter HP, jangan pakai HP ya, cahaya HP. Ya, gunakan senter yang kecil itu. Kemudian untuk waktunya pemberian stimulasi ini jangan berlebihan juga, jangan lama-lama, misalkan 1 hari itu 2 kali aja, tidak boleh lebih dari 30 menit gitu ya. Tidak boleh lebih dari 30 menit. Nah, kemudian stimulasi apa aja dan pada saat usia berapa aja nih yang perlu diberikan stimulasi pada saat misalkan usia trimester pertama ya, minggu pertama sampai minggu ke-13. Ada yang bisa ini menyebutkan minggu 1 sampai minggu 13 apa aja yang boleh distimulasikan gitu, berikan stimulasi kepada ibu. Coba ditulis di sini, Bu. Ditulis di sini ya, coba. Di usia 1 sampai 6 minggu coba. 1. Ya. Yang kolom pertama dulu. Ini gantian. Bola satunya terus mangga. Iya, baik. Sentuhan, tulisnya sentuhan, tak? Iya, sentuhan. Hindarinya jatuh.
Sobaria. Ibu Sobaria, mangga. Cilok. Nah, mangga aduknya. Oke, terima kasih ya Bu atas jawabannya. Kita tepuk tangan dulu deh. Semangat. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya akan jelaskan sedikit ya. Iya. Jadi untuk stimulasi kita ada tiga trimester. Jadi Ibu Amir kan 9 bulan tuh. Iya. Trimester pertama umur 1 sampai 13 minggu atau 3 bulan pertama. Jadi di umur 1 sampai 6 minggu ini semenjak ibu dinyatakan hamil, maka seorang ibu harus wajib makan makanan yang bergizi. Iya. Ya, jadi untuk stimulasi ini sangat perlu sekali. Makanan bergizi apa aja sih Bu? Ada yang tahu nggak? sayur Ya, masih lima sempurna, ya. Berarti karbohidrat, berarti kalau kita kan nasi ya, kalau yang di berarti nasi karbohidrat, protein mineral, protein kalau protein ini hewani sama nabati, berarti daging, telur, terus tempe, tahu ya, saya bilang. Kemudian kalau vitamin itu terkandung di dalam sayur mayur ya Bu ya, sayur mayur dan buah-buahan. Sayur mayur sih apa? Ya sayur bayam ya, contohnya buah-buahan ya, apel ini segala macam. Nah, jadi sekarang sih apalagi udah ada bantuan yang namanya BPNT ya, itu bisa masuk untuk memenuhi maksudnya makanan-makanan yang bergizi. Kemudian di usia 7 sampai 13 minggu ya, pada saat usia 7 sampai 13 minggu ini janin sudah mulai bisa melakukan gerakan refleks ya, dia sehingga dapat dikatakan janin sudah mulai berkembang. Sehingga ayah dan ibu disarankan untuk mulai rutin memberikan sentuhan pada perut ibu hamil, ya kan, disentuh, dielus-elus, kan bapaknya juga harus bantuin. Ya kan, penuh kasih sayang tentunya. Iya, akhirnya jadi janin itu ngerasa mendapatkan perhatian dari orang tuanya gitu. Terus untuk suara yang pada saat usia ke 14 minggu pendengaran bayi itu sudah mulai berfungsi pendengarannya. Jadi kalau dengan suara ya boleh dinyanyiin lagu-lagu yang lembut, sholawatan misalnya yang bisa di ini ya, jangan dinyanyiin lagu DJ apa yang ya, nanti ya rock and roll ya, yang ini bacain apa Al-Quran misalnya kan, itu nanti akan terekam di memori anak itu. Dan sholawat seperti itu kalau misalkan ini sambil ketika ini mau tidur ya dongeng ya, meskipun ini ibunya dongeng sama bapaknya dongeng seperti itu. Kemudian di usia 28 sampai 41 minggu atau trimester yang ketiga, berarti 6 sampai 9 bulan ya. Ini udah dinamakan cahaya. Jadi bisa dengan cahaya matahari misalkan sesekali ya, apa namanya, keluar di pandangan gitu, atau dengan senter itu untuk merangsang. Kalau udah usia 6 bulan sampai 9 bulan ini semua udah berfungsi ininya, seluruh sel sarafnya ya. Jadi itu untuk stimulasi pada janin ya Bu ya. Paham sampai di sini Bu? Paham. Ya. Ya, mudah-mudahan untuk pertemuan kali ini itu aja. Kira-kira ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyain Bu? Tentang stimulasi. Ya, harapan kita nanti itu kan ada namanya tabel apa ini? Tabel janji diri peserta ya Bu ya. Tabel janji diri peserta ini sesi 3. Berarti nanti ibu-ibu isi di sini. Setelah dari praktek ini ibu di rumah nanti bisa mempraktekannya sendiri di rumah ya Bu ya, bisa di masalah stimulasi ini. Ya mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ibu-ibu semua bisa mempraktekannya di rumah ya Bu ya. Selanjutnya nanti akan ada pertemuan yang sesi keempat. Itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.